manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada hadis 23. Hadis yang ke-23 itu hadis dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith bin Asim Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita baca terlebih dahulu teks dari hadis yang mulia ini dan kita akan melihat keterangan dari para ahli ilmu tentang hadis yang ke-23 ini. Al-haditsus tsalits wal-'ishrun an Abi Malik Al-Harith bin Asim Asy'ari radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla' ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Artinya hadis yang ke-23 dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Asy'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu setengah dari keimanan. Ucapan alhamdulillah, segala puji milik Allah, memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, memenuhi langit-langit dan bumi, memenuhi di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah bukti, dan kesabaran adalah sinar. Quran
sebagai hujjah, yakni argumentasi untukmu atau atas dirimu, yakni kebaikan untukmu atau bahkan keburukan untukmu. Setiap manusia akan pergi dan menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan isi dari hadis yang ke-23, di mana hadis ini banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya. Kita akan melihat keterangan dari para ahli ilmu, di antaranya dibawakan oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawiyah. Beliau mengatakan kepada kita rahimahullah, al-haditsu dzu ahammiyah 'azimah. Hadis ini mengandung urgensitas yang sangat tinggi sekali, yang sangat besar sekali. Yakni sangat penting sekali hadis yang mulia ini. Ishtamal ala abwab 'azimah, yang mencakup bab-bab yang sangat agung. Fa amara bit-taharah, maka Nabi sallallahu memerintahkan untuk bersuci. Wa raghaba bidzikri alladzi tatma'innu ilaihil qulub, dan memberikan dorongan kepada kita untuk berzikir kepada Allah yang dengannya hati menjadi tentram. Wa sadaqah allati naf'uha yata'adda lil akharin, dan juga memerintahkan kita untuk bersedekah yang bermanfaat bagi orang banyak. Wassalatu allati hiya min a'zamil ibadat ba'da tauhid, dan juga salat, diperintahkan tentang salat, yang salat ini merupakan seutama-utama ibadah setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bis sabri, dan Nabi memerintahkan kita untuk bersabar. Wa hatha 'alal ihtimam bi kitabillah, dan mendorong kita untuk memberikan perhatian terhadap Al-Qur'an Al-Karim, wal 'amal bima fihi, dan juga beramal dari apa yang ada di dalamnya. Kama fihi al-hath 'ala sa'i li inqadh an-nafs, sebagaimana Nabi mendorong kita untuk berusaha menyelamatkan diri. Wa dzalika bisuluki manhajillah, yaitu dengan menempuh jalan atau manhaj agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hadis yang ke-23, ya, di dalamnya banyak sekali mencakup hal-hal penting dalam kehidupan kita yang langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu yang berkaitan dengan at-tuhur, kesucian, berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salat yang kita kerjakan, berkaitan juga dengan sedekah, berkaitan juga dengan kesabaran yang harus ada pada diri kita, dan juga Al-Quran, serta usaha untuk menyelamatkan diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan jelaskan atau kita akan lihat di sini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan para ahli ilmu, di mana yang pertama Nabi mengatakan kepada kita, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebahagian, yakni setengah dari iman, ya, setengah dari iman. Nah, ini yang ada di dalam hadis yang sahih. Adapun yang beredar di negeri kita, suatu ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bukan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang biasa kita dengar barangkali atau yang sudah didengar oleh para jamaah, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian dari iman. Ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari keimanan. Nah, ini bukan berasal dari Nabi, la aslalah, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keluar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman,
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat berkaitan dengan makna at-tuhuru syatrul iman. Dalam hal ini banyak sekali pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan makna at-tuhuru syatrul iman. Di antara pandangan ahli ilmu tentang at-tuhuru di sini yaitu izalatul hadatsainil akbar wal asghar bil ma'i awit tayammum. Menghilangkan dua hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar, apakah dengan air atau dengan tayammum. Wal muradu bil imani as-salah, dan maksud dari iman di sini dalam hadis Nabi ini adalah salat. Li'anna al-imana ya'ti bi ma'na as-salah, karena makna iman terkadang dimaknakan dengan makna salat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya adalah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Nah, ini berkaitan dengan para sahabat yang dahulu salat menghadap Baitul Maqdis sebelum mereka salat menghadap Ka'bah sebagai kiblat mereka. Jadi kiblat mereka yang pertama itu adalah Baitul Maqdis. Maka berkaitan dengan usaha mereka, upaya mereka, ibadah mereka, yakni salat mereka dahulu saat menghadap Baitul Maqdis, nah itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah akan mengganjar mereka, memberi pahala kepada mereka. Nah, ini makna dari iman di sini, yakni salat mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang makna ini, wa hadzal qaul aqrabul aqwal, dan pandangan ini adalah pandangan yang paling dekat, yakni yang paling dekat dari seluruh pandangan-pandangan para ahli ilmu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga di antara ahli ilmu yang memberikan pandangan lain, yakni mengatakan khisalul iman minal a'mali wal aqwali tutahhirul qalbi wa tuzakkihi. Di antara yakni cakupan iman adalah amalan dan ucapan yang dapat membersihkan hati dan mensucikannya. Wa taharatu bil ma'i tutahhirul badan wa tunazzifuh. Adapun bertoharah, yakni membersihkan diri dengan air, berarti membersihkan fisik atau badan kita ini, ya, membersihkannya. Fabihadza sara khisalul iman ala qismain. Oleh sebab itu, berkaitan dengan cakupan iman terdiri dari dua bagian. Yang pertama, yutahhirudz zahir, membersihkan yang nampak atau badan atau fisik. Wal akhar yutahhirul batin, adapun yang lainnya membersihkan batin, yakni hati. Fahuma nisfan, inilah dua cakupan. Bihadzal i'tibar, dengan yakni mana seperti ini. Wa hadza qaulun muhtamal wallahu a'lam, inilah ucapan atau pandangan yang bisa masuk dalam makna at-tuhuru syatrul iman. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekali lagi banyak pandangan-pandangan lainnya dari para ulama. Maka dua pandangan ini yang mudah-mudahan lebih mendekati kepada kebenaran, wallahu taala alam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita lihat yang kedua dari sabda Nabi SAW ini, yakni berkaitan dengan kalimat-kalimat zikir. Ya, di antaranya tadi kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang Nabi katakan tamlaul mizan, dapat memenuhi timbangan. Kemudian zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kata Nabi yang mulia, tamla ma baina samawati wal ar, dapat memenuhi antara langit-langit dan bumi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat berkaitan dengan hadis yang mulia ini tentang kalimat-kalimat zikir yang tadi telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikatakan oleh Syekh Nazim, tadammana hadzal hadis 'idhama ajri hadzal kalimat thayyibat. Yakni hadis ini mencakup ganjaran yang besar yang terdapat dalam kalimat-kalimat zikir tersebut yang baik. Fa kalimatul hamdi lillahi tathqulu mizan al-'abd yaumal qiyamah. Adapun kalimat zikir alhamdulillah, maka ini dapat memberatkan timbangan seorang hamba nanti di negeri akhirat. Wa dzalika lamma tatadamman min ats-tsana' al-hasan 'ala Allah. Karena ungkapan zikir alhamdulillah ini mengandung pujian terhadap Allah, pujian yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lamma an'ama 'alaina min ni'am zahira wa batinah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat-nikmat yang nampak atau nikmat-nikmat yang tidak nampak. Wa kadzalika kalimat subhanallah laha thawab 'azim, demikian pula kalimat zikir subhanallah yang memiliki pahala yang sangat besar, yang sangat besar. Inilah berkaitan dengan kalimat zikir yang biasa kita ucapkan, biasa diucapkan oleh kaum muslimin, yaitu alhamdulillah. Kemudian subhanallah walhamdulillah. Nah, inilah tentang dari kalimat-kalimat zikir yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin dan ternyata pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para jamaah? Yakni jika kita ingin mendapatkan pahala besar dari Rabbul Alamin, maka ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Yakni kita ucapkan alhamdulillah. Yakni diantaranya dari hal-hal yang menyenangkan hati kita, mengembirakan hati kita, membahagiakan hati kita, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, contohnya ketika seorang ditanya bagaimana keadaan Anda, kita jawab alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Atau kalaupun dalam keadaan kurang fit atau kurang sehat, kemudian ditanya oleh seorang bagaimana kabar Anda, tetap kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yakni tetap saja kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat tersebut mungkin di mata kita tidak seberapa. Maka kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah, maka di dalamnya adalah tanzihullah azza wa jalla 'anil naqais, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan. Mensucikan diri Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita berjalan, jalanan tersebut menukik misalnya, apakah dengan jalan kaki atau berkendara atau di dalam lift ketika turun liftnya tersebut, atau eskalator misalnya turun eskalatornya tersebut, maka kita mengucapkan kalimat zikir subhanallah, yakni segala sesuatu yang menurun pada dasarnya adalah yakni mengandung kekurangan atau kelemahan, sehingga kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, yakni dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, dari berbagai macam kelemahan-kelemahan. Dan kebalikannya ketika kita berjalan dan jalan tersebut mendaki misalnya, atau lift naik ke atas, atau eskalator naik ke atas, atau dalam kendaraan dengan mobil, dengan motor, ataupun dengan pesawat, ketika naik begitu kita ucapkan ya takbir atau kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Inilah berkaitan dengan kalimat zikir yang biasa diucapkan. Hendaknya kita membiasakan lisan kita ini dengan zikir baik seperti itu. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita dengarkan hadis Abu Hurairah dalam hal ini, ada kalimat-kalimat lainnya atau keterangan dari Nabi SAW berkaitan dengan kalimat zikir. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan namun berat pada timbangan, yaitu kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdih, kemudian subhanallahil azim. Nah ini subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, maha suci Allah dan seluruh pujian miliknya, maha suci Allah yang maha agung. Nah inilah tentang dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan namun berat pada timbangan nanti di negeri akhirat. Kemudian dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat tersebut adalah subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang mulia ini terdapat masalah akidah, yaitu keimanan terhadap al-mizan, timbangan yang ada di negeri akhirat. Maka ini merupakan wajib, yakni kewajiban yang harus ada pada diri kita. Wajib kita meyakini adanya timbangan al-mizan di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Syekh Nazim dalam kitabnya ini. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, wa nu'minu bil ba'thi wa jazail a'mali yaumal qiyamah. Kita beriman dengan hari kebangkitan dan dibalasnya amal-amal di negeri akhirat, wal ard wal hisab, dan dinampakkan amal-amal dan dihisab, wa qiraatul kitab, dan dibacakan kitab amal-amal atau yakni catatan amal-amal, was thawab wal iqab, adanya pahala dan hukuman, was sirat wal mizan, dan sirat yakni jembatan atau titian, dan juga al mizan yakni timbangan. Wa dzalika li thubutih bil kitabi qala ta'ala. Yang demikian itu dikarenakan ada dalil dari Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, yakni dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun juga, walaupun terdapat amalan yang kecil, maka kami akan berikan balasannya, dan cukuplah kami yang membalas amal-amal para hamba. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun, ayat 103 dan 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Artinya, maka barang siapa yang timbangan amal-amal baiknya berat, maka mereka tergolong dari orang-orang yang beruntung. Dan kebalikannya, dan barang siapa yang timbangan amal-amal baiknya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, yang merugikan diri mereka, dan mereka kekal di dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bisa ditambahkan lagi dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 8. Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Yang artinya, timbangan pada hari itu adalah hak,
dan barang siapa timbangan amal baiknya itu berat, maka mereka tergolong dari orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini banyak. Ya, di antaranya adalah hadis tentang bitaqah. Ya, hadis tentang kartu. Pada kartu tersebut terdapat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menimbang seorang hamba, menimbang amal-amal seorang hamba yang amal-amal keburukannya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, kemudian si hamba ini mengatakan kepada Rabbul Alamin, ya, yakni ketika dia melihat kepada amal-amal buruknya itu banyak sekali, begitu ya. Ya, banyak sekali amal-amal atau lembar-lembar amal buruk itu banyak sekali. Kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada hamba ini, apakah yakni engkau dizalimi pada hari ini? Kemudian ia mengatakan la ya Rabb. La ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Ya, fayaqul bal inna laka indana hasanah. Ya, kemudian ya yakni dikatakan bahwa sungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yaum. Tidak ada kezaliman untuk dirimu pada hari ini. Ya, kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dikatakan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian diletakkan ya kartu ini pada daun timbangan yang kedua. Jadi seluruh tadi catatan amal-amal buruk diletakkan pada daun timbangan yang pertama, sedangkan bitaqah atau kartu yang berisikan kalimat tauhid diletakkan pada daun timbangan yang kedua. Kemudian ya si hamba ini bertanya, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat, yakni apa manfaatnya satu bitaqah, satu kartu ini dibandingkan dengan lembar-lembar amal buruk yang sangat banyak jumlahnya ini. Ya, maka dikatakan kepada si hamba ini, innaka la tuzlam, engkau tidak dizalimi. Ya, lalu dikatakan fatuda as-sijillat fi kaffih wal bitaqa fi kaffih fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqa fala yuthqil ma'a ismillahi syai'. Kemudian dilihatlah ya ketika semuanya telah diletakkan di situ, maka justru daun timbangan yang kedua yang berisikan kalimat la ilaha illallah justru lebih berat timbangannya, dan tidak ada yang memberatkan timbangan yang kedua tersebut atau daun timbangan yang kedua, melainkan di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, keyakinan kita mengimani al-mizan. Ya, al-mizan, timbangan, di mana timbangan tersebut memiliki kifatan, dua daun timbangan. Adapun bentuknya bagaimana, besarnya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan timbangan ini kalau kita bicarakan panjang sekali, karena ya ini berkaitan dengan timbangan ini dijelaskan juga oleh para ulama tentang yakni macam-macam timbangan itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu yakni keterangan Nabi yang lainnya setelah kita mendengarkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berikutnya mengatakan, wassalatu nurun, salat merupakan nur, yakni cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah cahaya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi
wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan was-salatu nurun, an-nur nastadhi'u bihi fi dhalam. Yang namanya cahaya itu dapat dimanfaatkan pada keadaan gelap. Ya, dalam keadaan yang gelap kemudian ada cahaya yang meneranginya, maka kita dapat mendapatkan manfaat di dalamnya. Kai numayyiz bihi baina ma yanfa' wa yadur, agar kita dapat membedakan mana yang bermanfaat, mana yang yakni berbahaya. Wa kai nahtadi bihi ila ma nurid, dan juga bisa kita pergunakan untuk yakni petunjuk dari apa yang kita inginkan. Wa kadzalika shalah idza addaha al-'abd kama amarahu Allah tabaraka wa taala, ya, tawarratha qalbuhu nurul hidayah. Demikian pula ketika salat yang dikerjakan oleh seorang hamba betul-betul dia kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya mendapatkan cahaya, ya, hidayah. Wa taj'al lahu furqanan, dan juga hatinya dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yakni salat yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan ikhlas, kemudian dengan mutaba'ah, ya, dengan mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya ini bermanfaat bagi dirinya dan akan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, sehingga dia bisa dengan cahaya salat tersebut dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang munkar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah berkaitan dengan yakni pengaruh dari salat yang dikerjakan oleh seorang hamba yang betul-betul dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkaitan dengan salat merupakan cahaya bagi wajah orang tersebut atau si hamba tersebut di dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Fath ayat 29, simahum fi wujuhim min atharis sujud, yakni akan dikenal mereka itu dari wajah-wajah mereka dari pengaruh sujud, yakni dari pengaruh sujud, yakni ketawaduan mereka jelas sekali. Jadi orang-orang yang salat terdapat cahaya pada wajahnya, dan tentunya ini merupakan kebaikan yang Allah berikan di dunia sebelum nanti di negeri akhirat. Adapun cahaya di negeri akhirat bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat 12. Sebagaimana Allah berfirman, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Yakni ini berkaitan dengan cahaya yang Allah berikan nanti di negeri akhirat. Nah, ini tentang salat, apakah salat wajib yang dikerjakan, juga salat sunnah yang dikerjakan, maka semuanya itu jika betul-betul dikerjakan sesuai dengan petunjuk agama yang mulia ini, sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi cahaya bagi kehidupan seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salat ini merupakan seutama-utama ibadah setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan barometer atau timbangan atau tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah, idza salahat salaha sairu 'amalih wa idza fasadat fasada sairu 'amalih. Artinya, amalan pertama kali yang akan ditimbang oleh Allah pada diri seorang hamba di negeri akhirat adalah salatnya. Apabila salat yang dikerjakan beres, beres pula amal-amal yang lain, kata Nabi. Namun, jika salat yang dikerjakan sudah tidak beres,
maka bagaimana dengan amal-amal yang lain? Maksud beres di sini yakni sesuai dengan contoh Rasul. Dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, yakni dengan salat yang dikerjakan oleh seorang hamba, ini dapat kita menilai ibadah-ibadahnya yang lain. Yakni misalnya si A salat dia, kemudian kita perhatikan dari arah belakang saja misalnya, salat yang dikerjakannya mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat menyatakan bahwa orang ini memperhatikan sholatnya sesuai dengan contoh Nabi, maka ia pun akan memperhatikan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, ibadah wudhunya, ibadah siamnya, ibadah yang lainnya juga sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang dimaksud sebagai sholat, sebagai tolak ukur, barometer atau timbangan bagi ibadah yang lain. Tapi kalau sholat si B misalnya, si B mengerjakan sholat mulai dari takbiratul ihram sudah tidak sesuai dengan contoh Rasul, bagaimana ia mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, bagaimana dia bersedekap, bagaimana ketika dia ruku, bagaimana ketika dia i'tidal, bagaimana ketika dia mau sujud, pada saat sujud, duduk di antara dua sujud, sampai kepada tasyahud, sampai kepada salam, ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasul SAW, dikerjakan dengan asal-asalan, ya, jauh dari contoh Nabi Muhammad SAW, maka bisa kita nilai dan kita pastikan bahwa orang ini tidak peduli terhadap contoh Rasul dalam ibadah sholatnya, maka bagaimana pula dengan ibadah-ibadah lainnya? Ibadah sholatnya sudah tidak beres, dikerjakan tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka dipastikan juga bahwa ibadah yang lain pun tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Melalui hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW ya melakukan takbiratul ihram, yakni sifat takbiratul ihram Nabi. Sifat ya bersedekap Nabi itu bagaimana? Sifat ya yakni rukuknya Nabi bagaimana? Sifat i'tidalnya Nabi bagaimana? Sifat sujudnya Nabi sampai kepada salamnya Rasulullah SAW, semuanya telah ada dalilnya, semuanya telah ada hadisnya, tinggal kita pelajari dan selalu kita evaluasi. Dan ini penting ya, saya katakan evaluasi ini sangat penting karena banyak di antara umat ini mengerjakan sholat puluhan tahun, maka sholatnya tidak beres. Puluhan tahun dia sholat, puluhan tahun dia mengerjakan sholat, namun sayang sholat yang dikerjakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, dikarenakan orang ini barangkali tidak memiliki perhatian terhadap ittiba kepada Rasulullah SAW dalam sholatnya. Lalu bagaimana pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang perlu kita perhatikan. Bahkan dalam sebuah hadis dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam muqaddimah kitabnya, kitab sifat salat Nabi, ya, sifatu salatin Nabi SAW, sifat salat Nabi, yakni bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang pahala dari ibadah salat. Nabi menjelaskan bahwa ketika seorang salat, ibadah dari salatnya mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah usyruha, kata Nabi, 1/10-nya, tus'uha, 1/9-nya, thumnuha, 1/8-nya, sub'uha, 1/7-nya, suttuha, yakni 1/6-nya, khumsuha, 1/5-nya,
rubu'uha seperempatnya, thuluthuha sepertiganya, nisfuha setengahnya. Fasakat, kemudian Nabi terdiam. Nabi terdiam, tidak meneruskan sabdanya itu. Artinya apa? Apabila sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba dan itu betul-betul cocok dengan contoh Rasul, mulai dari takbiratul ihram sampai salam sesuai betul dengan contoh Nabi, maka pahala yang besar yang dia dapat dari Allah adalah nisfuha, kata Nabi, setengahnya, hanya setengahnya saja, setengahnya. Nah, inilah berkaitan dengan ibadah sholat yang dikerjakan, dan setengahnya lagi bisa didapat dari sholat-sholat sunnah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatikan sholat kita masing-masing, kita evaluasi kembali, kita pelajari lagi, ya, yakni semakin cocok dengan contoh Rasul, maka semakin besar pahala yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadis yang mulia, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, kata Nabi, wajib atas kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, beribadah dengan contohku, wa qaribu, atau berusahalah semakin mendekat dengan contohku dalam beribadah, dalam beragama ini, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua perintah dari Nabi. Perintah yang pertama, saddidu, yakni wajib atas kalian untuk cocok dalam beragama, dalam beribadah dengan contohku. Atau yang kedua, kata Nabi, waqaribu, ya, waqaribu, atau berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama ini. Nah, inilah fungsinya kita belajar agama ini, agar ibadah yang kita kerjakan, ya, semakin mendekat dengan contoh Nabi Muhammad SAW, dengan kurikulum yang telah Nabi berikan dalam hadis-hadisnya dan juga dalam Al-Quran Al-Karim, agar kita semakin mendekat dengan contoh beliau, dan semakin besar pula pahala yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi jelaskan kepada kita, wassalatu nurun, salat itu sebagai cahaya, kata Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya lagi, melanjut kepada hadis Nabi yang ke-23 ini, Nabi mengatakan kepada kita, wassadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti, kata Nabi SAW, yakni bukti kebaikan hati seorang hamba. Kenapa? Karena pada dasarnya hati manusia sangat suka dengan harta benda dunia, sangat mencintai harta benda dunia. Maka ketika seorang mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya sedekah atau infak atau zakat yang wajib tentunya, atau yang semisalnya, maka ini adalah, kata Nabi, burhan, bukti dari baiknya diri seorang hamba atau hati seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kecintaan manusia terhadap harta benda dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'ami wal harth. Manusia dihiasi oleh Allah, yakni kecintaan terhadap syahwat. Dari apa? Dari wanita, anak-anak, kemudian perhiasan, yaitu dari emas, perak, kuda ditambatkan, binatang ternak, dan pertanian. Nah, inilah berkaitan dengan kecintaan manusia terhadap dunia ini sangatlah besar sekali. Artinya apa? Yakni ini bagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tentunya kecintaan tersebut jika dibawa kepada arah yang benar, maka akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh di antara para sahabat, memang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita lihat dari mereka? Walaupun mereka kaya raya, mereka gemar berinfak.
gemar bersedekah, mengeluarkan zakatnya, ya, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan para sahabat, maka pantaslah jika dikatakan bahwa as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah yakni bukti atau tanda dari kebaikan diri seorang hamba atau jiwa seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut lagi dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang ke-23 ini, Nabi katakan kepada kita, was-sabru diyaun, sabar adalah sinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini berkaitan dengan kesabaran adalah sinar. Artinya kalau dikatakan sinar itu biasanya memiliki yakni panas begitu. Artinya ketika seorang bersabar seperti bersabar diejek, bersabar ketika dihina dan lain sebagainya, memang hati kita ini terasa panas, ya, terasa panas pada dasarnya. Namun itulah kebaikan jika kita dapat menahan diri, karena makna sabar adalah habsun nafsi, menahan diri dari apa? Menahan diri ala syai'in wa an syai'in, atas sesuatu dan dari sesuatu, ya. Nah, ini sabar, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Sudah menjadi bahasa kita as-sabru, sabrun. Nah, jadi inilah tentang sabar. Kemudian dari definisi sabar tadi, sabar itu berarti ada 3, ya, yakni as-sabru ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Nah, ini butuh sabar atas, ya, perbuatan-perbuatan ketaatan kita butuh sabar, seperti sholat, siam Ramadan perlu sabar, ya, perlu sabar. Manasik haji, ya, perlu sabar, dan ibadah-ibadah yang lainnya memerlukan kesabaran. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal aqdar, ay 'alal masaib, ya ini bil masaib, yakni sabar dari musibah atau dari takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sabru, ya, bil masaib. Kemudian yang ketiga, as-sabru, ya, bil ma'asi, sabar dari atau anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Jadi dari perbuatan maksiat, as-sabru anil ma'asi. Sekali lagi, yang tadi yang kedua, as-sabru, ya, yakni anil masaib. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan ketiga sabar tadi berbeda-beda, ya, yakni keadaan manusia. Ya, ada yang sabar atas ketaatan namun tidak sabar dari maksiat atau dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sabar dari maksiat tapi tidak sabar dari, ya, yakni takdir Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Inilah berkaitan dengan keadaan manusia. Namun dari 3 macam sabar tadi, kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, nah ini mana yang lebih utama tentang 3 macam sabar tersebut, maka jawabannya adalah sabar yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sabar di atas atau atas ketaatan kepada Allah, pertama, yakni adanya perintah dari agama ini untuk mengerjakan ketaatan, untuk belajar ilmu agama, untuk sholat 5 waktu, untuk siam Ramadan, untuk pergi haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wajib mengerjakannya. Nah ini setelah adanya perintah dari agama, maka yang kedua diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan dari amal-amal salih tersebut. Nah, inilah berkaitan dengan kesabaran yang pertama ini lebih utama dari 2 sabar yang lainnya, dari sabar, ya, dari maksiat dan sabar dari musibah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang sabar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar, yakni ganjarannya bighairi hisab, tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang batasan dari sabar tersebut, ya.
Dan juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Insan Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan bagi mereka yang sabar adalah surga dan sutra, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak lagi yang lain, dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan dari sabar itu sendiri. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan sabar, dan tentunya ya ini contoh bagi kita semua kesabaran para nabi, para rasul. Ini contoh bagi kita semua. Ya, kesabaran para nabi, para rasul, bagaimana mereka menghadapi kaumnya. Bagaimana mereka dihina, diejek, dicemooh dan sebagainya, tetap mereka sabar. Tetap mereka sabar dalam menghadapi kaumnya tersebut. Dan juga wabil khusus sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar menghadapi kaumnya, ya. Sabar menghadapi kaumnya sehingga beliau ketika menghadapi cemoohan, bahkan timpukan batu dari kaumnya sehingga beliau berdarah-darah begitu, sampai beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahui. Mereka belum mengetahuilah sabarnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW juga memuji sabarnya Nabi Musa alaihi salam menghadapi kaumnya. Kemudian sabarnya Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang lama sekali 18 tahun, dengan penyakit yang tidak ada tandingannya. Ya, tiada tandingannya artinya apa? Yakni ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu sebenarnya ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, kata Nabi. Seberat-berat ujian adalah yang diterima oleh para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya dan orang-orang di bawahnya lagi. Kurang lebih 18 tahun. Ya, Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman tentang beliau dalam surat Sad ayat 44, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sungguhnya kami mendapati Ayyub ini sebagai hamba yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba, ya, dan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kesabaran para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga kesabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi tantangan, rintangan, ujian dalam dakwah ini. Ya, ketika para sahabat berada di negeri Mekah, kemudian juga pada saat para sahabat berada di negeri Madinah, terus diuji oleh Allah, dan terlihatlah kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang lainnya dari hadis yang ke-23 ini, Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an sebagai argumentasi untuk kebaikan dirimu atau kesengsaraan dirimu. Artinya apa? Bahwa Al-Qur'an bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Baik untuk kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan di negeri akhirat, dan dapat memberikan syafaat, ya, di negeri akhirat kepada para hamba yang betul-betul perhatian terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kebalikannya juga Al-Qur'an bisa dikatakan sebagai yakni kesengsaraan bagi diri seorang hamba, yakni apabila dia melupakan Al-Qur'an, apabila dia yakni tidak mengacuhkan Al-Qur'an Al-Karim, mengabaikan Al-Qur'an Al-Karim, wal iyadzu billah, maka akan menjadi kesengsaraan bagi dirinya, apakah dalam kehidupan di dunia atau kehidupan nanti di negeri akhirat. Inilah yang kita lihat tentang hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran sebagai hujjah, sebagai argumentasi yang memberikan kebaikan untuk dirimu atau kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir dari hadis Nabi ini, hadis yang ke-23, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua,
kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsa famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia berusaha, kata Nabi, maka ada di antara mereka yang menyelamatkan dirinya dan ada pula yang menyengsarakan atau membinasakan dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan usaha-usaha manusia ketika hidup di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Lail, ya, dalam surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha-usaha kalian itu bermacam-macam, kata Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha kalian bermacam-macam. Kita dengarkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, mengenai hadis Nabi yang tadi, ya, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsah famu'tikuha aw mubiquha. Beliau rahimahullah taala mengatakan, dalal hadis ala anna kulla insan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu imma sa'in ila halaki nafsih, yakni imma berusaha untuk, ya, membinasakan dirinya, au fi fukakiha faman sa'a fi ta'atillah faqad ba'a nafsah lillah wa a'taqaha min 'adzabih wa man sa'a fi ma'siyatillah ta'ala ba'a nafsah bil hawan wa aubiquha bil atham al mujibah li ghadabillahi wa qabih. Di antara manusia ada yang berusaha untuk membinasakan dirinya, atau di antara mereka ada pula yang berusaha di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berusaha, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyelamatkan dirinya. Dan barang siapa berusaha di dalam perbuatan maksiatnya, ya, atau dalam usaha-usaha yang buruknya dalam kehidupan dunia ini, maka dia telah membinasakan dirinya, yang jelas akan membawa kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ambil contoh yang konkret. Misalnya si A, dia berusaha mempelajari manhaj salafus salih, berusaha mengamalkannya, berusaha mempelajari akidah salafus salih dan mengamalkannya, berusaha untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk beramal salih dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, maka jelas si A ini, ya, tengah berusaha menyelamatkan dirinya untuk kehidupan dunianya sampai nanti akhiratnya. Adapun si B tidak peduli manhaj apa yang dia ambil, manhaj yang menyimpang yang mungkin akan dia ambil, atau akidah-akidah yang tidak jelas yang akan dia yakini, atau misalnya dia berbuat syirik kepada Allah, berbuat bid'ah dalam agama ini, berbuat dosa dan maksiat, maka itu pada dasarnya si B tengah menghancurkan kehidupannya, ya, dalam kehidupan dunia sebelum nanti kehidupan akhiratnya, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keterangan dari hadis yang ke-23, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengandung pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya, mulai dari, yakni, kesucian, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat, kemudian sedekah, kemudian bersabar, kemudian memperhatikan Al-Qur'an Al-Karim, dan terakhir, yakni, memperhatikan keselamatan dirinya baik dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan pada sore hari ini dari hadis yang ke-23, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj salafus salih,
dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sudah Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.